Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajrin. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang pertama, bidang studi Bahasa Indonesia dari LPTK Universitas Jambi. Berikut adalah video pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, boleh siapkan? Belajar berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Berapa orang? Abang. Terus? Cuma satu ya? Baiklah, kita mulai aja langsung pelajarannya ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian udah belajar tentang teks berita kan? Kali ini kita akan membahas tentang proyek membuat vlog berita. Tentang vlog berita yang tersebut. Oke, next. Sebelum kita membahas, ada baiknya kita dulu ya. Apa itu vlog menurut kalian? Boleh? Vlog merupakan suatu bentuk kegiatan monolog dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media karena konsep berkamera, kamera digital yang bisa merekam video atau kamera murah yang dilengkapi dengan mikrofon yang merupakan dalam aktivitas Vlog itu singkatan dari apa? Video? Apa itu vlog? Video? Di media mana saja kan vlog tentang kita bukan? YouTube, TikTok. Satu dulu. Di mana? Kamu? Di YouTube ya. Bagaimana bentuk vlog tersebut. Yang ketiga, jika pernah apa saja yang disiapkan oleh narator sebelum proses pengambilan gambar. Ada yang mau jawab?
kondisi kita dan tema ini bisa berisi tentang informasi yang aktual untuk kita berikan kepada orang-orang supaya orang dapat mengetahui. Lalu penggunaan gambar yang jernih dan sesuai. Nah, yang tadi seperti yang disebutkan dari kemarin tadi, untuk proses pengambilan gambar kita menggunakan kamera yang harus yang baru. Sebenarnya yang lama juga bisa, tapi lightingnya yang penting ada lighting, pencahayaan dari luar maupun dalam, dan ada gambar yang itu bisa kita dapatkan jernih. Lalu penggunaan audio yang jelas. Penggunaan audio yang jelas ya tadi itu salah satunya mikrofon. Mikrofon itu penunjang untuk agar menghasilkan audio yang jelas. Lalu yang keempat adalah kemampuan berbicara. Ini juga salah satu faktor yang terpenting bagaimana kita bisa berbicara sehingga menghasilkan vlog yang baik. Nah, ini ada untuk vlog berita yang didapatkan dan mari kita simak bersama. Kompetisi drum band digelar di Kulon Progo, Yogyakarta. Kompetisi ini diikuti oleh sebanyak 30 sekolah, berlangsung di Gor Cangkring, Kapanewon, Wates. Peserta saling adu kreativitas untuk menjadi juara, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kekompakan, keselarasan, dan kepiawaian membawakan lagu menjadi poin penting. Tapi kita harus bisa melaporkannya dengan informasi yang baik, bahasa baku, dan artikulasi yang jelas. Lalu ada perbandingan lagi sama video satunya. Ini salah satu video dari Bandung tentang kuliner. Mana ini? Berjudul Tanah Milik Desa Kebutuhan atau kawasan masyhur penuh pusaka berharga. Inilah provinsi yang berlokasi di tengah Pulau Sumatera, Jambi. Tak salah memang julukan itu terkandang karena panorama. Dalam video ini sebenarnya ibu mau membandingkan antara yang di studio sama di lapangan, tapi karena loading tidak bisa ya, jadi ibu sampaikan saja secara lusan ya. Ketika di lapangan tentu berbeda pada saat di studio. Kalau di studio itu sudah ada yang namanya running text, jadi sehingga pembawa acaranya tinggal langsung membaca saja. Tapi kalau di lapangan tentu kita harus menyiapkan diri sendiri terlebih dahulu kan. Kesiapan itu paling penting karena pada saat di lapangan kita tidak bisa juga untuk melihat teks karena itu secara spontan. Maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang ingin kita ambil dari berita tersebut. Ada yang mau mencoba? Jiwa, adapun kerugian material yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak perusahaan pemilik kapal Tongkang saat ini telah berdamai dengan warga yang menjadi korban tabrakan dan akan mengantri rugi seluruh kerusakan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan dan saya Cantika mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 untuk Metro TV, bangkit bergerak bersama.
pertama kali yang harus perhatikan itu temanya ya. Kalian akan mengambil tema apa, lalu cari informasinya di berbagai sumber supaya beritanya lebih akurat. Beritanya jangan berisi tentang hoax ya. Oke, Ibu bagikan KPD-nya. Sudah dapat tema apa yang dibuat? Temanya apa? Kebakaran. Lagi, temanya apa? Ya, halal. Boleh teman-teman, boleh teman lain. Ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya? Ya, Bu. Ibu minta satu kelompok maju untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Setelah kita melihat penampilan dari kelompok 3 tadi, maka terakhir juga lah pembelajaran kita hari ini. Dan tugas kalian nanti untuk mengumpulkan proyek membuat surat berita itu jangan lupa ya. Dikumpulkan melalui WA. Dikirim ya. Dan Ibu juga terima kasih sama kalian yang sudah bersedia untuk kerjasama.